Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum mencecar saksi asisten rumah tangga Ferdy Sambo Dirianto. Jaksa menilai saksi Dirianto layak jadi tersangka karena keterangannya yang berubah-ubah. Yang benar ini atau yang mana? Kan yang saudara jelas ini, yang diperintah Ferdy Sambo Yogi. Itu pun yang diperintahkan bukan Kasat Reskrim, Reskrim, tapi ambulan dan Polres Jakarta Selatan. Ini kan jelas ini. Setelah diketik oleh penyidik, saudara baca enggak? Ini BAP-mu. Baca. Baca. Disumpah saudara kan? Siap. Sumpah. Ada ini di buku suci. Al-Quran. Pakai itu. Iya. Iya, coba hati-hati loh. Kualat nanti loh. Dimakan sumpah. Saudara tidak diperintah Ferdy Sambo untuk menghubungi Kasat Reskrim, tapi keterangan saudara tadi mengatakan saya diperintahkan untuk menghubungi Kasat Reskrim yang di samping rumah Ferdy Sambo kan, melalui supirnya. Di sini yang diperintahkan Yogi. Atas inisiatif siapa saudara menghubungi Kasat Reskrim itu melalui supirnya? Seingat saya bertiga. Bertiga. Kan saudara hanya mendengar, kira-kira begini Ferdy Sambo-nya. Yogi, hubungi ambulan, hubungi Kapolres Jakarta Selatan. Kan kira-kira itu kalau kita flashback ke belakang. Saudara kan hanya mendengar. Nama saudara siapa? Dirianto, hubungi Kasat Reskrim. Ada begitu ngomongannya? Seingat saya seperti itu. Kenapa enggak saudara jelaskan di BAP seperti itu? Saudara ini seenaknya aja. Ini teranganmu. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya Kasat Reskrim ini. Ini yang nggak nyambung, belum nyambung ini. Yogi, saudara baca kan? Siap. Disumpah kan? Iya. Disumpah. Saudara majelis hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit dan berbohong, supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka kalau dinaikkan. Selain Dirianto, asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, dicecar hakim saat ditanya soal kejadian di Magelang yang melatar belakangi pembunuhan Yosua. Hakim menilai kesaksian Susi hasil rekayasa dan tidak masuk akal. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencecar Susi, asisten rumah tangga Ferdy Sambo yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa Barda Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Majelis Hakim mengorek keterangan Susi terkait peristiwa di rumah Magelang, Jawa Tengah yang disebut-sebut awal peristiwa dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Hakim menyebutkan banyak keterangan Susi yang tidak masuk akal. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukkan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, hei kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Majelis Hakim juga mengorek informasi dari Susi soal hubungan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terkait seberapa sering mantan Kadif Propam tersebut tinggal serumah dengan istrinya. Kesaksian Susi dinilai penting untuk membuka selubung kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Namun sayangnya, dalam persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer kali ini, kesaksian Susi menurut Majelis Hakim sering berubah-ubah. Majelis Hakim pun memperingatkan Susi terancam sanksi karena kesaksian palsu. Bahkan, Jaksa Penuntut Umum menuding jangan-jangan semua kesaksian Susi sudah diatur sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, semakin lama kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua didalami, semakin banyak pula pernyataan baru yang dibuka kepada publik terkait Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Beberapa saksi dalam sidang pekan ini, baik dari asisten rumah tangga hingga anggota kepolisian, memberikan kesaksian di depan majelis hakim. Sejumlah pernyataan baru mengenai terdakwa Ferdy Sambo dan sang istri Putri Chandrawati diungkap
dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama, kesaksian terdakwa Barada Eliezer. Eliezer menyebut Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah pisah rumah. Selama ini keduanya hanya bertemu di akhir pekan. Kesaksian ini membantah kesaksian Susi, ART yang mengatakan keduanya tinggal serumah. Sementara dari kesaksian Daden Miftahul Haq menyebut anak keempat Ferdi Sambo bukan anak kandung, melainkan adopsi. Daden mengatakan Putri tidak melahirkan anak di tahun 2019. Berikutnya dari keterangan Susi menyebut ajudan Putri Chandrawati semuanya laki-laki. Hakim membandingkan dengan protap yang ada di kalangan TNI yang menyebutkan seharusnya ajudan istri jenderal juga perempuan. Lalu pemirsa, seberapa besar pernyataan para saksi ini bisa berpengaruh terhadap sidang? Kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Profesor Suparji Ahmad. Selamat sore Prof. Suparji. Sore Mbak April. Baik, Prof. Sejumlah kesaksian diungkap dalam persidangan ini. Barada Richard Eliezer menyebut Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah pisah rumah. Lalu ada mantan ajudan Sambo, Daden Miftahul Haq menyebut anak keempat Ferdi Sambo adalah bukan anak kandung. Ada juga keterangan ART Susi yang menyebut ajudan Putri semuanya laki-laki. Seberapa besar pengaruh pernyataan saksi ini terhadap keputusan sidang nanti, mengingat hal tersebut bersifat personal? Ya, setiap fakta persidangan tentunya akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Cuman pertimbangan tadi adalah tidak mengikat, ya. Artinya tidak secara otomatis diikuti majelis hakim atau ditempatkan sebagai suatu pertimbangan di dalam putusannya. Tentunya yang akan dinilai adalah bahwa fakta-fakta persidangan yang relevan, fakta-fakta yang persidangan yang sesuai dengan dakwaan. Nah, kembali kepada persoalan keterangan para saksi yang bercerita soal bukan anak kandung, kemudian sudah pisah rumah, ya, terus kemudian ajudannya mestinya perempuan juga dan lain sebagainya. Ini adalah satu upaya untuk menggali kebenaran berdasarkan keterangan para saksi atas informasi yang selama ini misalnya mengemuka. Dalam konteks ini saya kira juga relevan, ya, tentang dugaan, ya, motif pelecehan seksual yang selama ini dikembangkan atau kemudian disampaikan oleh Ferdi Sambo dan kemudian Ibu PC. Nah, dalam hal pelecehan seksual tadi itu tentunya akan ada proses pembuktian secara logis, ya. Misalnya kan ini apa betul dia sangat emosional, ya, sebegitu kencangnya emosionalnya reaksinya itu kepada misalnya seorang yang dianggap melakukan pelecehan seksual, sementara itu dia sudah pisah rumah gitu loh. Berarti ada masalah kan? Berarti kan ada disharmoni kan itu. Ini bisa saja kemudian mengkonfirmasi atau kemudian mengklarifikasi tentang kebenaran sejauh mana rasa pembelaannya terhadap harkat martabat keluarganya, terhadap harkat martabat istrinya, sementara faktanya itu adalah sudah pisah rumah. Nah, pada sisi yang lain juga misalnya soal anak, ya, yang ternyata dalam keterangan saksi itu menunjukkan dalam tahun yang disebut yang selama diduga melahirkan ternyata tidak melahirkan dan itu adalah anak asuh. Nah, ini kan kemudian menunjukkan, ya, sejauh mana tentang dugaan pelecehan seksual itu lagi dalam arti, ya, berusaha untuk mengkonfirmasi tentang dalam tanda petik adalah kondisi Ibu PC tadi itu. Karena apakah betul masih diduga dilakukan pelecehan seksual, ya, sementara kan dari sisi selama ini orang juga ngomong soal usia, tetapi kan kemudian seorang tereliminasi bukan persoalan usia karena faktanya dia juga masih produktif dan sebagainya. Nah, pada sisi yang lain adalah soal misalnya soal ajudan tadi itu yang mana kok perempuan ajudannya laki-laki, ini juga dipertanyakan tentang bagaimana kepribadian Bu PC. Nah, ini saya kira ini adalah satu proses penggalian. Memang jaksa, memang hakim, memang penasihat hukum itu dalam menggali sebuah kebenaran, dia akan melipir gitu dalam bahasa Jawanya, mulai dari pinggir-pinggir itu, terus kemudian baru masuk pada
pada orientasinya. Pasti dia sudah punya konstruksinya. Tentunya adalah jaksa ini punya konstruksi untuk mengatakan bahwa memang pembunuhan berencana adalah terpenuhi. Yaitu itu arah jaksa adalah itu. Sementara arah dari penasihat hukum, arah dari terdakwa ini cenderung bagaimana bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah sebuah reaksi atas tindakan yang dilakukan oleh sebelumnya. Ya, isu pelecehan seksual itu ya, Pak Prof. Suparji ya. Ya, baik. Itu yang akan dikonfirmasi. Prof, kalau bicara soal bagaimana membuktikan pernyataan dari sejumlah saksi yang kita lihat ada perbedaan di sini antara, contohnya ya, antara Eliezer dan juga ART Susi. Eliezer menyatakan kalau Ibu PC dan Ferdi ini sudah pisah rumah, tapi ART menyatakan sebaliknya. Nah, ini membuktikannya seperti apa? Ya, untuk membuktikan mana yang benar, kan tentunya hakim akan mencari yang benar. Tidak hanya bersandar pada keterangan para saksi itu tadi. Tentunya akan didukung dengan saksi-saksi yang lain kan gitu loh. Ya meskipun itu tidak bicara tentang soal kuantitatif ya, jumlah saksi yang banyak terus kemudian menjamin dari suatu kebenaran, tetapi logika itu juga akan menjadi pertimbangan. Nah, pada sisi yang lain tentunya juga akan didukung dengan alat-alat bukti yang lain, misalnya tentang surat, tentang petunjuk, ya, tentang ahli, atau kemudian keterangan yang bersangkutan. Jadi, bahwa keterangan yang berbeda-beda antara saksi satu dengan saksi yang lain itu bisa saja terjadi. Dan itu adalah hal yang wajar, karena mungkin ya dia punya kepentingan subjektif. Tetapi itu kan beresiko. Di mana beresiko, sesuai tadi yang disampaikan tadi, bahwa ada ancaman di pasal 174, ada ancaman di pasal 242, ya. 174 itu majelis hakim bisa memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menahan saksi yang berbohong tadi dalam rangka untuk didakwa dengan keterangan palsu 242 yang ancaman hukumannya tidak main-main. Di ayat 1 7 tahun, di ayat 2-nya ada 9 tahun. Jadi ini adalah harus diminimalisasi ada keterangan-keterangan palsu di dalam persidangan. Karena persidangan adalah satu forum yang mulia, yang memimpin adalah dimuliakan, maka keterangan harus keterangan yang mulia. Jangan lagi ada informasi-informasi yang bohong. Jadi kembali pada persoalan ketika ada perbedaan keterangan saksi, ya nanti hakim akan menilai mana yang paling kesesuaian secara logis. Tadi kan kalau kita lihat bagaimana hakim mencecar ART Susi, itu kan dia menggunakan logika. Mana logikanya gitu loh, mengatakan seperti itu, ini kan nggak logis gitu loh ya. Gitu. Baik Pak Prof, ini ART baik Susi dan juga Dirianto sama-sama diancam begitu ya, telah memberikan pernyataan palsu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini yang sebetulnya kita sayangkan. Gitu. Karena apa? Kenapa kemudian sudah begitu banyak korban ya, korban dalam tanda petik ya, yang tewas 1, terus kemudian yang menjadi terdakwa ini adalah sudah hampir 12 ya, ada yang kaitannya dengan pembunuhan berencana, ada yang obstruction of justice. Ini kan korban dari sebuah skenario yang dirancang, yang dimanipulatif gitu. Nah, ini ternyata masih saja berusaha, ada indikasi lagi-lagi, ada indikasi mengembangkan cerita-cerita yang tidak faktual gitu loh. Maka komentar saya adalah sangat disayangkan bagaimana seorang ART kemudian dipaksa bicara-bicara yang tidak sesuai dengan yang diketahui, tetapi seolah-olah dah direkayasa, seolah-olah dikondisikan. Maka menurut saya ini adalah satu hal yang sangat-sangat menyedihkan, sangat ironi. Nah, dalam konteks hukum memang ancaman itu adalah mungkin saja bisa diterapkan, atau maksud saya adalah dapat diterapkan, tergantung dari kemauan hakim, kemauan jaksa memproses menggunakan 174 dan 242 tadi. Tetapi lagi-lagi ini kan kemungkinan besar bukan karena kehendak yang bersangkutan. Tapi Prof, kalau mungkin hakim bisa menyelidiki kenapa 2 ART ini berbohong dan ternyata ada ancaman juga dari pihak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, apakah ceritanya akan berbeda? Tentunya itu akan menjadi pertimbangan hakim bahwa yang menjadi aktornya kan ternyata bukan dia. Ini dia direkayasa, dikondisikan. Bisa dibayangkan lah bagaimana seorang ART yang mungkin pengalamannya terbatas, mungkin hadir di dalam persidangan ini juga baru sekali ya, atau kemudian tidak pernah hadir sebagai orang yang diperiksa di dalam sebuah sidang seperti itu, mungkin dia tegang, tapi kemudian dia dipaksa oleh orang tertentu misalnya untuk kemudian menyampaikan yang tidak sesuai dengan fakta. Akhirnya apa? Terjadi inkonsistensi. Tentunya hakim juga akan menilai lah ya. Memang berbohong, tapi kebohongan itu kan mungkin saja bukan karena faktor personalnya, faktor tekanan.
Dan inilah yang harus dibuktikan oleh majelis hakim, apakah memang ini ada rekayasa dari pihak luar. Kalau rekayasa dari pihak luar, ya dengan pendekatan misalnya restoratif justice, keadilan yang memulihkan itu, yang penting adalah terbukti fakta pembunuhan berencana, maka kemudian tidak secara otomatis ya diterapkannya keterangan palsu tadi itu. Ya. Baik, karena sidang ini masih berlanjut, kita masih terus akan kawal begitu seperti apa proses hukum yang berlangsung. Semoga keadilan bisa terbuka selebar-lebarnya. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad. Salam sehat selalu Bapak, selamat sore. Terima kasih, sore. Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit menyatakan adanya intervensi dari personel Divisi Propam Polri dalam pengusutan kematian Brigadir Joshua. Ridwan merasa timnya diintervensi sejak awal melakukan olah tempat perkara pada 8 Juli lalu. Setelah itu dalam proses saya menghubungi tim unit saya, tidak lama kemudian sekitar 5-7 menit, sekitar 10 menit kurang, datang tim Propam dari Mabes Polri, masuk melalui akses garasi yang sama, kemudian masuk ke dalam, kemudian tidak lama dari itu, jenjang 5-10 menit juga tim olah TKP saya datang, saya briefing sebentar, kita masuk ke dalam, tapi pada saat kita mau melaksanakan olah TKP kita sudah berada para anggota Propam, yaitu ada Pamennya maupun ada BJP-nya juga. Kemudian saya menyampaikan bahwa mohon izin Komandan, kami mau melakukan olah TKP yang tidak kami berkenan untuk kami yang dari Polres Jakarta Selatan fokus untuk melakukan kegiatan olah TKP yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan area TKP. Tapi sudah menyampaikan seperti itu, tidak ada respon saat itu, dan kami melaksanakan olah TKP itu mulai dari kami melakukan pengamatan dari awal, kemudian melakukan potret secara umum, potret secara spesifik, melakukan pengumpulan barang-barang atau barang bukti yang terkait. Kemudian setelah melakukan itu, Kombes Susanto saat itu dari Propam, waktu itu menggunakan seragam juga, dan dia saat itu langsung mengambil senpi yang saat itu ada Richard berada di area dekat TKP situ, dan dia bilang, kamu Richard. Kemudian di mana senpimu, dia mengambil senpinya Richard, kemudian ditaruh di atas meja, kemudian disuruh buka magasinnya, pelurunya dikeluarin, dipisahin. Sementara yang Yosua juga kita menemukan sudah diamankan oleh tim Iden saya yang taruh di meja yang sama. Kemudian saya menyampaikan untuk Pak Kombes Susanto untuk menggunakan sarung tangan saat itu. Karena saat itu saya menggunakan sarung tangan, itu ada terlampir dokumentasinya. Kemudian saat itu dia tetap fokus dengan kegiatan pengumpulan, melihat kita, mengamati kita untuk senpi itu dimasukin dalam 2 kantong. Setelah 2 kantong itu dimasukin senpi, Kombes Santo menyampaikan, sudah ya, ini barang bukti ini harus kami bawa ke Propam Mabes Polri. Kemudian saya menyampaikan, mohon izin Komandan, ini kan wilayah hukum kami dan ini kan kegiatan investigasi dari Polres Jakarta Selatan. Kami harus membawa barang bukti dan saksi untuk melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Hanya saat itu dia kemudian dengan nada agak tegas dia bilang, ini tembak-menembak antara 2 anggota Polri. Sebentar, dia yang saudara maksudkan ini Pak Susanto atau siapa? Siap Kombes Santo, mohon maaf yang mulia. Ya. Kemudian Kombes Santo menyampaikan, ini tembak-menembak antara 2 anggota Polri. Jadi ini kita proses dulu, kita bawa dulu ke Propam Mabes Polri. Kemudian dia langsung berjalan saat itu didampingi oleh AKP Tatang saat itu yang saya lihat. Pemirsa MNC News Now akan segera kembali bersama rekan saya David Silahoy.